Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Supriyatni, dan saat ini kita akan membahas soal SKB, CPNS, guru atau tenaga kependidikan mengenai peraturan dan kurikulum. Seperti biasa, sebelum lanjut, kita bumper dulu. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya untuk dapat notifikasi dan untuk perkembangan channel ini. Soal nomor 1, tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya disebut A. Tunjangan profesi, B. Tunjangan sertifikasi, C. Tunjangan penghasilan guru, D. Tunjangan penghasilan profesi, E. Tunjangan prestasi. Dan jawabannya adalah tunjangan profesi yang A. Kemudian pembahasannya adalah tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Kemudian soal nomor 2, pos yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Satuan biaya pos untuk SMP pada tahun 2017 adalah sebesar A. 600.000 per peserta didik per tahun, B. 800.000 per peserta didik per tahun, C. 1 juta per peserta didik per tahun, D. 1.200.000 rupiah per peserta didik per tahun, E. 1.400.000 rupiah per peserta didik per tahun. Nah, untuk jawabannya adalah 1 juta per peserta didik per tahun untuk siswa SMP. Nah, untuk SD itu besarannya Rp800.000 per peserta didik per tahun. Kemudian untuk SMP atau SMPLB itu 1 juta per peserta didik per tahun. Kemudian untuk SMA, SMALB, dan SMK 1.400.000 rupiah per peserta didik per tahun. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah nomor 3. Beban kerja guru, bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi adalah yang mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit berapa peserta didik per tahun? A. 40, B. 60, C. 80, D. 100, E. 150. Dan jawabannya adalah yang E. 150 peserta didik per tahun. Pembahasannya, beban kerja guru bimbingan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi adalah yang mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa. Kemudian soal nomor 4. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau P4TK terdiri atas bagian-bagian berikut kecuali A. Kepala, B. Bagian umum, C. Bidang program dan informasi, D. Bidang pemberdayaan kualitas pendidikan, E. Bidang fasilitas peningkatan kompetensi.
Dan jawabannya adalah kecuali yang D, bidang pemberdayaan kualitas pendidikan. Pembahasannya P4TK terdiri atas kepala, kemudian bagian umum, kemudian bidang program dan informasi, kemudian bidang fasilitas peningkatan kompetensi, dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu nomor 5, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dikeluarkan pada tahun A. 2012, B. 2014, C. 2015, D. 2016, E. 2017. Dan jawaban yang benar adalah tahun 2017. Pembahasannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2017 itu mengatur tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Soal nomor 6. Sasaran pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi komponen-komponen berikut ini, kecuali A. Organisasi siswa, B. Satuan pendidikan, C. Komite sekolah, D. Keluarga, atau E. Masyarakat. Di sini kecuali ya, yang bukan komponennya yaitu organisasi siswa. Pembahasannya sasaran pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi satuan pendidikan, komite sekolah, kemudian keluarga, dan yang terakhir masyarakat. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Organisasi Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor A. 15 tahun 2016, B. nomor 2 tahun 2017, C. nomor 5 tahun 2017, D. nomor 7 tahun 2017, atau yang E. nomor 15 tahun 2017. Dan jawabannya adalah ya, nomor 5 tahun 2017. Pembahasannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 itu mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat. Kemudian soal nomor 8, strategi kebudayaan disusun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat dan ditetapkan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Direktur Jenderal, E. Ketua Komisi Kebudayaan. Dan jawaban yang betul adalah Presiden. Pembahasannya, strategi kebudayaan ditetapkan oleh Presiden. Kemudian kita lanjut nomor 9. Hari sekolah dalam 1 minggu dilaksanakan selama A. 32 jam, B. 35 jam, C. 37 jam, D. 40 jam, dan E. 42 jam. Nah, dalam 1 minggu itu 40 jam. Pembahasannya, hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari
atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Kemudian kita lanjut nomor 10. Sertifikasi pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dan diregistrasi oleh A. Presiden, B. Menteri, yang C. Ketua PGRI, yang D. Pemimpin perguruan tinggi, yang E. Dewan Kompetensi Nasional, dan jawabannya adalah Menteri. Ya, pembahasannya sertifikasi pendidik diregistrasi oleh Menteri atau kementerian ya. Kemudian nomor 11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2017 mengatur tentang A. Sertifikasi guru, B. Beban kerja guru, C. Ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, D. Uji kompetensi guru, atau yang E. Penghargaan profesi guru. Nomor 14 tahun 2017 mengatur tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional. Pembahasannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2017 itu mengatur tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional. Kita lanjut ke nomor 12. Tunjangan profesi tidak diberikan apabila guru telah melampaui usia ... tahun. A. 50, B. 56, C. 58, D. 60, E. 62 tahun. Dan jawabannya adalah 60 tahun. Ya, karena 60 tahun itu sudah pensiun ya. Tunjangan profesi tidak diberikan kepada guru yang berusia paling tinggi 60 tahun. Lanjut nomor 13. Dalam struktur organisasi P4TK, seksi penyelenggaraan merupakan bagian dari ... A. Bidang umum, B. Bidang fasilitas peningkatan kompetensi, C. Bidang program dan informasi, D. Bidang penyelenggaraan kegiatan, E. Kelompok jabatan fungsional. Nah, jawaban yang tepat adalah seksi penyelenggaraan ya, bagian dari bidang fasilitas peningkatan kompetensi, yang B. Nah, pembahasannya bidang fasilitas peningkatan kompetensi terdiri atas seksi penyelenggaraan, seksi evaluasi. Nomor 14. Mencegah terjadinya tindakan anarkis dan atau perkelahian yang melibatkan pelajar merupakan pelibatan keluarga dan penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan A. Organisasi siswa, B. Satuan pendidikan, C. Komite sekolah, D. Keluarga, E. Masyarakat. Dan jawaban yang tepat adalah masyarakat. Pembahasannya, pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat itu dapat berupa yang pertama, mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan atau yang mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya tindak anarkis atau perkelahian yang melibatkan pelajar. Kemudian nomor 3, mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang melibatkan peserta didik. Kemudian kita lanjut nomor 15. Salah satu isi strategi kebudayaan adalah visi pemajuan kebudayaan
tahun ke depan. A 10, B 15, C 20, D 25, E 50. Dan jawabannya adalah yang C 20. Pembahasannya, strategi kebudayaan berisi abstrak dan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota, dan dokumen kebudayaan lainnya di Indonesia. Yang kedua, berisi visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan, dan strategi kebudayaannya yang lainnya yaitu isu strategi yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi. Dan yang keempat, rumusan proses dan metode utama pelaksanaan pemajuan pendidikan. Nomor 16. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang pendidikan A. Bahasa, B. Matematika, C. Ilmu pengetahuan alam, D. Ilmu pengetahuan sosial, E. Keterampilan. Ya, kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat tentang bahasa. Pembahasannya, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah nomor 17. Yang bertindak sebagai ketua dan penanggung jawab tim BOS provinsi adalah A. Menteri, B. Gubernur, C. Sekretaris Daerah Provinsi, D. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, E. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah. Dan jawabannya Sekretaris Daerah Provinsi. Pembahasannya, susunan keanggotaan penanggung jawab tim BOS provinsi itu terdiri atas ketua, yaitu sekretaris daerah provinsi. Kemudian anggotanya terdiri dari 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, 2. Kepala Dinas atau Badan atau Biro Pengelola Keuangan Daerah. Nomor 18. Berdasarkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar A 90%, B 95%, C 60%, D 50%, E 30%. Dan jawabannya adalah A 90%. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Dan berikutnya adalah nomor 20. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru dikeluarkan pada tahun A 2012, B 2013, C 2015, D 2016, atau yang E 2017. Jawabannya adalah E 2017. Pembahasannya, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 adalah undang-undang tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Nomor 21. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 mengatur tentang A. Pengembangan kebudayaan, B. Pemajuan kebudayaan, C. Kebudayaan Nasional Indonesia, D. Perlindungan kebudayaan, E. Sumber daya manusia dan kebudayaan. Dan jawabannya adalah yang B. Pemajuan kebudayaan. Pembahasannya yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 adalah undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian lanjut nomor 22, calon peserta didik baru yang dapat diterima di kelas 7 SMP paling tinggi berusia A. 21 tahun, B. 19 tahun, C. 17 tahun, D. 15 tahun, E. 14 tahun. Dan usia paling tinggi kelas 7 SMP yaitu 15 tahun. Pembahasannya, persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat, ya, yaitu yang pertama berusia paling tinggi 15 tahun. Kemudian memiliki ijazah atau STTB, SD, atau bentuk lain yang sederajat. Misalnya ijazah paket seperti itu. Kemudian nomor 23, perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan berikut, kecuali A. Sosial, B. Hukum, C. Profesi, D. Keselamatan kerja, E. Hak atas kekayaan intelektual, dan yang betul adalah kecuali, berarti yang sosial. Bahasanya, perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan 1. Hukum, kemudian perlindungan profesi, kemudian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir adalah perlindungan atas hak atas kekayaan intelektual. Kemudian nomor 24, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan A. 10 tahun, B. 12 tahun, C. 15 tahun, D. 17 tahun, E. 21 tahun. Dan jawabannya adalah C. 15 tahun. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia 7 sampai 15 tahun. Kemudian nomor 25, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 mengatur tentang A. Penguatan pendidikan karakter, B. Pendidikan berbasis lingkungan, C. Perlindungan tenaga pendidik, D. Tunjangan profesi tenaga pendidik, E. Pendidikan dalam keluarga. Dan jawabannya adalah yang A. Penguatan pendidikan karakter, ya, nomor 87 tahun 2017. Pembahasannya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Demikian pembahasan soal kali ini, dan sampai bertemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.